Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di akuntansi keuangan tentang aset tetap. Hari ini kita membahas tentang penghentian aset tetap. Untuk penghentian aset tetap itu ada 3 cara penghentiannya. Di sini ada yang dibuang atau dihapus, kemudian ada yang dijual, ada juga yang ditukar dengan aset lain. Untuk yang ditukar dengan aset lain ini ada 2 cara pencatatan. Untuk yang sejenis itu laba tidak diakui, rugi diakui. Sedangkan untuk yang tidak sejenis, laba ataupun rugi diakui. Nah, sekarang contohnya kita menggunakan yang file sebelumnya. Kita misalnya ini di sini mesin ini apa nih? Mesin apa nih? Ya, ini contoh. Ini mesin. Nah, mesinnya kan di sini harga perolehannya adalah 170 juta. Nah, kemudian nilai residnya 10 juta. Menggunakan metode garis lurus. Jadi misalnya ini mesinnya sudah tidak bisa digunakan lagi, kemudian diputuskan untuk dihentikan pemakaiannya dengan cara dibuang atau dihapus karena udah dijual nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Jadi sudah nggak bisa digunakan sama sekali. Akhirnya ini diputuskan untuk dibuang atau dihapus. Jadi ini kalau mau membuang atau menghapus tidak asal dibuang aja, jadi ini harus ada berita acaranya. Jadi membuat berita acara penghapusan aset tetap. Nah, di berita acara ini tertera dicantumkan aset tetapnya apa namanya, perolehannya berapa, kemudian alasannya kenapa kok dihapus atau dibuang. Ini tertera di berita acara penghapusan. Kalau udah dibuatkan berita acara penghapusan, kemudian baru kita buat jurnalnya. Jadi misalnya ini penghapusan aset tetapnya atau mesinnya ini tadi ada 2 macam. Di sini ada 2 macam. Yang pertama ini jika memang sudah masa manfaatnya habis. Nah, kalau masa manfaatnya habis berarti jurnalnya tinggal kita menghapus aset tetapnya. Jadi yang sebelah debit jurnalnya akumulasi penyusutan mesin, senilai harga perolehannya 170 juta. Kemudian kreditnya mesinnya atau aset tetapnya. Jadi kalau sudah ada jurnal ini berarti mesin itu sudah tidak beroperasi atau sudah tidak digunakan. Berarti di daftar penyusutannya sudah nggak ada lagi. Di daftar aset tetapnya sudah nggak ada yang namanya mesin dengan harga peran 170 juta. Ini kalau masa manfaatnya sudah habis. Sekarang misalnya kalau masa manfaatnya belum habis, masa manfaat belum habis. Di sini contohnya misalnya di tahun keempat, mesin sudah tidak dapat digunakan sama sekali. Nah, akhirnya diputuskan untuk dihapus. Nah, maka jurnalnya adalah sama kayak tadi. Nanti bedanya hanya ada rugi. Nah, maka jurnalnya di sini sebelah debit sama kayak tadi, akumulasi penyusutan mesin
Nilainya berapa sampai tahun keempat, sudah disebutkan berapa banyak tahun keempat, akumulasinya 80 juta. Berarti ini ya, berarti yang tertera di sini AP-nya 80 juta. Kurang satu. Kemudian kreditnya mesinnya kan tadi kan udah dihapus, nggak dipakai lagi, berarti ini 170 juta. Sebelah kredit mesin 170 juta, debitnya 80 juta, berarti terjadi rugi atas penghapusan mesin. Nah, nilainya berapa? Berarti 170 dikurangi AP-nya. Berarti kalau misalnya di pertengahan tahun atau tidak pas habis masa manfaatnya, maka akan timbul rugi atas penghapusan mesin. Jadi kalau penghapusan mesin nggak mungkin laba ya, jadi pasti terjadi rugi atas penghapusan mesin. Nah, ini untuk yang penghentian aset tetap dengan cara dibuang atau dihapus. Dokumennya berupa berita acara penghapusan aset tetap yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang, di-TTD oleh pihak terkait atau berwenang boleh. Nah ini nah, sekarang untuk yang kedua, ini tadi yang pertama penghentian aset tetap dengan cara dihapus atau dibuang. Oke. Sekarang untuk yang kedua, penghentian aset tetap penghentian aset tetap dengan cara dijual. Oke. Nah, sekarang contohnya, misalnya di sini aset tetap atau mesin dijual dengan harga $80 juta. Oke. Di sini misalnya mesin dijual dengan harga 80 juta. Ini telah disusupkan selama 5 tahun. Oke, maka nanti di sini akan timbul laba atau rugi. Nah, sekarang caranya, kalau ini dihentikan pemakaiannya atau dijual, berarti ini nanti otomatis AP-nya harus berkurang, aset tetapnya juga harus berkurang. Nah, sekarang kita lihat AP-nya berapa. Tahun kelima AP-nya 100 juta. Oke. Akumulasi penyusutan mesin senilai 100 juta. Oke. Kemudian namanya kurang. Oke. Kemudian tadi dijual senilai 80 juta, berarti ini terima uang kan, berarti ini kasnya sebesar 80 juta. Oke. Kasnya senilai 80 juta. Oke. Sedangkan tadi mesinnya
harus dinolkan juga kan, harus berkurang. Tadi HP-nya mesin 170 juta. Nah, kemudian di sini sebelah debitnya 180, kreditnya 170, berarti ini kan nggak seimbang, berarti ini terjadi laba. Di sini kreditnya, jadi laba itu sebelah kredit, laba atas penjualan mesin. Labanya adalah 180 dikurangi 70, berarti labanya 10 juta. Oke. Jadi ini jualnya tidak atau belum habis masa manfaatnya, jadi pasti timbul laba atau rugi. Ini contohnya kebetulan terjadi laba. Sekarang contoh misalnya ini terjadi rugi. Nah, ini saya ulang huruf, ini terjadi laba. Sekarang misal masih tetap mesin dijual dengan harga misalnya 25 juta. 25 juta. Oke, kemudian ini telah disusutkan selama 6 tahun misalnya. Ini kemungkinan terjadi rugi. Oke, kita coba jurnalnya sama kayak tadi. Jurnalnya akumulasi penyusutan mesin. Kita lihat tahun ke-6 AP-nya berapa. Tahun ke-6 AP-nya 120 juta. Oke, AP-nya 120, kemudian tadi dijual dengan harga 25. Oke, dijual dengan harga 25, kemudian tadi mesin dinolkan kali sebelah kredit 170. Oke. Nah, kemudian di sini di sebelah debit 145, sebelah kredit 170 juta. Berarti tidak imbang kan? Berarti ini terjadi rugi. Nah, rugi atas penjualan mesin. Ruginya berapa berarti? 170 dikurangi sum berarti ruginya senilai 25 juta. Oke, jadi ini untuk yang penghentian aset tetap dengan cara dijual. Oke. Sekarang misalnya kita sampai yang ketiga, ditukar dengan aset lain. Di sini ada sejenis dan tidak sejenis. Nah, contoh sekarang kita room 3. Oke. 3, penghentian aset tetap dengan cara ditukar. Nah, ditukarnya ada dua macam. Yang pertama ada ditukar dengan aset tetap sejenis. Oke. Yang kedua dengan aset tetap tidak sejenis. Nah, jadi kalau misalnya mesin ditukar lagi dengan sama yang mesin juga, itu berarti sejenis. Nah,
Kemudian untuk aset tetap tidak sejenis, berarti misalnya aset tetapnya mesin, kemudian ditukar dengan kendaraan, itu berarti tidak sejenis. Nah, sekarang misal misalnya mesin lama ditukar dengan mesin baru senilai, misalnya di sini mesin barunya 200 juta. Oke, kemudian dengan menambah uang tunai senilai misalnya 50 juta. Oke, kemudian mesinnya sudah disusutkan, telah disusutkan selama 5 tahun, disusutkan selama 5 tahun. Oke, nah maka cara menghitungnya atau membuat jurnalnya, nah, kita nggak usah ngitung kalau kita sudah punya daftar penyusutan seperti ini, jadi kita udah nggak usah ngitung lagi, tinggal menjurnal saja. Nah, berarti jurnalnya kan ini beli mesin, nilai mesin yang baru 200, berarti yang tadinya nggak ada jadi ada, berarti mesin baru debit. Terus mesin baru debit senilai 200 juta. Ini kebanyakan. Nah, 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesin. Nah, ini tahun kelima. Tahun kelima, kita lihat di sini tahun kelima akumulasinya 100 juta. Nah, sini 100 juta. Nah, 100 juta. Nah, kemudian tadi karena ini mesin yang lama ditukar, berarti mesin yang lama dihapus atau dinolkan, berarti di sebelah kredit. Mesin lama menunjukkan tadi HP-nya 170 juta. Oke. Kemudian karena nuker ini masih nambah 50 juta, perusahaan masih nambah 50 juta, berarti kas sebesar 50. Yes, kamu lihat di sini sebelah debit 300 juta, sebelah kredit 220. Kalau lihat ini berarti terjadi laba sebesar 80 juta. Nah, tadi kita ketentuannya di sini, kalau ini ditukar dengan aset tetap lainnya yang sejenis, laba itu tidak diakui, kalau rugi diakui. Jadi maksudnya kalau terjadi laba tidak di jurnal laba pertukaran, tidak. Jadi laba tidak diakui di sini maksudnya nilai labanya ini mengurangi harga perolehan mesin yang baru. Berarti di sini mesin yang baru menjadi, ini asalnya ya, jadi ini asalnya keterangannya guys. Jadi keterangannya, jika terjadi laba
maka laba tidak diakui, dan nilai labanya mengurangi harga perolehan aset tetap yang baru. Gini. Oke, berarti berarti nilainya ini kan nggak imbang. Tadi kan ini 300, ini 20, berarti selisihnya 80. Berarti di sini mesin barunya tidak lagi 200 tapi dikurangi yang labanya tadi yang tidak diakui. Berarti di sini 200. Berarti di sini 200 dikurangi labanya tadi. Ya, berarti sama dengan di sini 120 juta. Guys, kebanyakan. Nih. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya terjadi laba, maka labanya tidak diakui tapi mengurangi nilai aset tetap yang baru. Itu syarat kalau itu yang ditukar adalah aset tetap sejenis. Sekarang saya contohkan lagi kalau misalnya terjadi rugi. Saya isi dulu. Oke. Sekarang contoh lagi, misalnya mesin ditukar dengan mesin baru senilai misalnya 190. Oke. Kemudian dengan menambah uang tunai senilai 75 juta. Oke. Dan telah disusutkan selama 7 tahun, misalnya gini. Nah, maka jurnalnya sama kayak tadi, jurnalnya mesin lama mesin baru. Senilai 190. Oke, 190. Kemudian akumulasi penyusutan mesin. Ya, sudah disusun selama 7 tahun. Kita lihat di sini 7 tahun, AP-nya 140. Kita lihat 140. Kemudian mesin lama 170. Oke. Selanjutnya tadi kasnya 75. Masih banyak. Berarti ini tambah aja. Misalnya ini kasnya nambahnya 150. kurang
nambahnya sejumlah 150. Oke, 320 330 masih laba sebentar. Nilainya kita turunin aja. Nilai mesinnya misalnya 105. Oke, 105. Oke, berarti ini debit sama kredit, banyakan kredit, berarti kan ini terjadi rugi ya. Maka di sini rugi pertukaran mesin. Nah, begini. Berarti ruginya adalah sama dengan sum ini. Oke, kemudian dikurangi sum lagi, kurangi ini. Berarti rugi pertukaran mesinnya sejumlah 75 juta. Jadi ini bedanya. Kalau terjadi laba, labanya tidak diakui. Kalau rugi diakui. Nah, ini kalau terjadi laba tidak diakui berarti nilai harga perolehannya mesin yang baru, setup yang baru dikurangi dengan nilai labanya. Sedangkan untuk kalau terjadi rugi berarti di jurnal atau dicatat rugi pertukaran mesin. Ini berarti di 2 terjadi rugi. Ini. Sedangkan kalau ditukar dengan aset tetap tidak sejenis, nih, laba maupun rugi diakui. Misal di sini mesin ditukar dengan kendaraan senilai 200 juta dengan menambah uang tunai sejumlah 75 juta. Dan telah disusutkan selama 4 tahun. Nah, maka jumlahnya tak usah ngitung juga kalau dengan catatan sudah membuat daftar penyusutan seperti ini. Nah, berarti sekarang jumlahnya tadi kan ini beli kendaraan tapi dengan cara tukar tambah. Berarti sebelah debitnya kendaraan nilainya 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesin sudah disukkan selama 4 tahun. Kita lihat 4 tahunnya AP-nya berapa. AP-nya 80. Oke, kita masukkan ke sini 80. Nah, sudah. Kemudian berarti mesinnya dihapus atau dinolkan, berarti dipindah atau tercatat ke sebelah kredit. Mesinnya nilainya 170. Oke. Kemudian di sini menambah uang tunai sejumlah 75 juta. Berarti ini terjadi laba atau rugi. Debitnya sejumlah 280, kreditnya sejumlah 245. Berarti ini terjadi laba. Maka jumlahnya laba per
tukaran mesin. Ini ya. Maka kita hitung sama dengan sum 280 ini kita sum, kita kurangi sum lagi dalam kurung yang ini dalam kurung enter. Nah ini berarti labanya 35 juta dengan kondisi kalau ini tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, kalau jadi laba maupun rugi diakui. Jadi maksudnya kalau jadi laba berarti di jurnal, jadi rugi juga di jurnal. Jadi kalau terjadi rugi ini berarti akun ruginya di sebelah debit seperti kayak ini ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dari saya Saidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.